Hai, aku Asya, PM 167. Di sini mau jelasin sedikit tentang software pro model. Yang pertama ada konsep teori antrian. Antrian disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kapasitas pelayanan, sehingga pengguna yang baru tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan. Lamanya waktu menunggu sangat tergantung kepada tingkat kecepatan pelayanan. Nah, antrian sendiri punya dua karakteristik. Yang pertama ada karakteristik kedatangan atau masukan sistem dan disiplin antrian. Nah, apa sih software pro model itu? Software pro model digunakan untuk memodelkan suatu sistem, melakukan eksperimentasi terhadap model tersebut, dan menganalisis hasil eksperimentasi yang telah dilakukan, sehingga dapat diambil keputusan penting untuk memperbaiki sistem yang ada. Keunggulan dari pro model terletak pada kemampuan animasinya. Sebagai software simulasi, animasi merupakan fitur penting karena merupakan alat komunikasi antara pemodel dengan pihak pengambil keputusan yang umumnya adalah pihak manajemen. Nah, pro model mempunyai beberapa elemen. Di antaranya adalah location. Location adalah lokasi yang letaknya tetap dalam sistem, di mana entity akan menuju ke location untuk diproses, disimpan, atau mengalami proses lain. Entity-entity yang sudah selesai mengalami proses akan meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke lokasi berikutnya. Selanjutnya ada entity. Entity adalah sesuatu yang diproses dalam sistem. Entity dapat berupa komponen, barang setengah jadi, orang untuk sistem biasa, atau bahkan dokumen. Contohnya ada operator, bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, atau produk reject. Yang berikutnya ada arrivals. Arrivals menyatakan mekanisme kedatangan entity yang berasal dari luar sistem masuk ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi serta waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Yang keempat ada processing. Pemodelan processing menjelaskan operasi-operasi yang terjadi pada suatu lokasi pada saat lokasi tersebut menerima suatu entity yang untuk diproses. Dengan kata lain, pada processing akan dijelaskan hubungan antara lokasi dan entity yang sudah dimodelkan sebelumnya. Yang terakhir ada stat feed. Software pendukung dalam ProModel adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. StatFeed memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam pengolahan data yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abian Hanif, NPM 18147. Mau melanjutkan tentang pengaplikasian pada software ProModel. Jadi studi kasus yang saya miliki ini tentang pemotongan rambut atau barbershop. Nah, jadi penelitian ini dilakukan bertanggal 20 Oktober 2020 selama pukul 8 sampai jam 4 atau selama 8 jam. Tempat penelitian dilakukan di Barbershop Jos yang beralamat lengkap di Jalan Harapan Permai, K22 Sidoarjo. Nah, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan barbershop. Jadi ada aktivitasnya, ada pelanggan datang, pegawai menyiapkan kursi pemotongan rambut, proses pemotongan rambut, proses keramas, sama finishing. Oke, langsung aja. Ini data-data nanti dimasukkan ke dalam software ProModel. Nah, sini kita langsung aja pencet new. Nih, title-nya kita bikin saja. Distance unit-nya jadi meter. Nah, habis itu kita ke build location. Nah, di sini aktivitas pertama kita kan pelanggan datang, jadi pakai logo mobil aja. Nah, kalau udah gini kita kasih nama aktivitasnya pelanggan datang. Nah, buat naruh di sini new-nya dimatikan, pencet teks terus di
pencet sini. Aduh. Nah, langsung keluar ya pelanggan datang. Kalau mau buat baru lagi, pencet new lagi. Terus aktivitas kedua, pelanggan menyiapkan kursi pemotongan rambut. Nah, sama caranya kayak tadi. Nah, buat edit namanya di sini kita singkat aja pegawai. Pegawai menyiapkan gitu aja ya. Pegawai menyiapkan. Minyak dimatikan, pencet ini, pencet logonya. Nah, langsung keluar. Terus proses pemotongan rambut, kita pilih logo ini aja. Nah, kayak tampak atas dari orang potong rambut ya. Ini kita ganti proses pemotongan. New-nya dimatikan, pencet teks, pencet logonya. Kurang bawah. Oke. Terus proses keramas disamain aja sama kayak proses pemotongan gambarnya ya. Tes langsung keluar, kita ganti proses keramas. New-nya dimatikan, pencet teks, pencet logonya. Oke, yang terakhir finishing. Oke, kita pilih ini aja biar beda. Bentar, kita pencet new dulu. Nah, ini kita ganti namanya finishing. Finishing. Sama caranya, pencet langsung keluar. Oke, kalau udah semua kita pencet G, terus pilih entities. Mana? Oh, ini di atas. Nah, kita pilih entity-nya adalah pelanggan ya. Jadi ini kan pelanggan datang mobil, jadi logonya sama aja mobil. Mana mobil ya? Kok nggak ada? Ada ini aja ya. Cukup logonya, buat logo aja. Pelanggan. Nah, kalau udah kita pencet arrival. Nah, di sini kita pilih entity-nya tadi kan pelanggan. Nah, ini pelanggan. Location-nya ke pelanggan datang dulu. Ininya diisi 1, first time-nya kosong. Ininya diisi INF. Terus frekuensinya 1. Nah, terus buat lagi entity-nya sama pelanggan. Location-nya yang aktivitas kedua. Ininya sama, ininya sama, ininya 1 juga. Terus buat lagi buat aktivitas yang ketiga, proses pemotongan. Oke, ini juga 1, ini juga INF, ini 1. Oke, lanjut ke aktivitas keempat, proses keramas. 1 INF, 1, terus buat terakhir buat finishing. Entity-nya pelanggan, location-nya finishing. 1 INF, 1. Nah, kalau udah keisi semua, kita pencet build lagi. Kita pencet ke erase. Nah, sini kita pencet salah. Kita ke mana ya? Arrival. Udah ini tadi. Kita ke processing. Nah, ini dia.
Oke, di sini kita entity-nya sama pelanggan. Lokasinya di pelanggan datang. Operasinya kita kosongin. Outputnya tetap pelanggan sama destinasinya ke yang aktivitas kedua. Pegawai menyiapkan kursi pemotongan. Nah, move logicnya ini. Nah, di sini kita pakai aplikasi StatGraph buat ngisi data yang di sini. Nah, kita isi ini ke StatGraphic. Bentar. Oke, ini StatGraphic-nya. Nah, di sini langsung aja kita isi yang aduh, pencet riuh guys, bentar, riuh. Nah, ini diisi ke aktivitas pertama itu pelanggan datang. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Terus enter lagi di autofit. Nah, kita pilih discrete. Oke. Nah, kalau udah keluar di export. Pilih aplikasinya, tadi kita akan pakai Pro Model ya. Kita pilih Pro Model. Pilih. Nah, distribusinya kita pilih yang terbesar. Nah, ini yang terbesar binomial. Jadi kita pilih binomial. Outputnya ke clipboard. Kita pencet OK. Nah, sekarang kita ke Pro Model lagi. Nah, ini kita pencet di Move Logic, kita pencet full. Cek terang bro. Oke. Build, kita pilih move for, terus ini di paste. Nah, udah keluar yang tadi, kita pencet paste lagi. Oke, sudah ke input tadi, terus kita buat lagi sama entity-nya pelanggan, lokasinya dari yang kedua. Nah, ini pegawai menyiapkan kursi. Outputnya pelanggan, destinasinya ke aktivitas selanjutnya, yaitu proses pemotongan. Oke, terus move logicnya sama kayak tadi. Kalau pakai StatGraphic, kayak nah ini StatGraphic. Kita lihat datanya. Oke, aktivitas kedua pegawai menyiapkan kursi pemotongan rambut. Datanya 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Nah, kalau udah di autofit, pilih discrete, terus oke. Nah, habis itu kita ekspor. Pilih aplikasi Pro Model kayak tadi sama. Nah, ini binomial ya. Soalnya nilai yang terbesar di binomial. Oke. Lagi shift. Kita pencet build. Kita move forward ya. Paste. Oke. Sudah deh, terus lanjut lagi aktivitas selanjutnya, entitasnya pelanggan. Lokasi berikutnya yaitu proses pemotongan. Outputnya sama, destinasinya ke aktivitas selanjutnya, proses keramas.
Oke, move logicnya sama kayak tadi caranya. Nah, ini buat baru deh. Oke, buat datanya proses pemotongan rambut ada 4, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 5, 7. Di auto fit, di script, oke, export, pilih pro model. Oh, udah kepilih pro model. Sorry. Oke, ini kita build, paste, sudah. Terus lagi aktivitas berikutnya, entitasnya pelanggan. Ini lokasinya belum, proses keramas selanjutnya ya, outputnya pelanggan, destinasinya terakhir ke finishing. Oke, terus sama move logicnya kayak tadi, file cepat. Nah, ini katanya apa tadi, proses keramas ya, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 9. Auto fit, script, oke. Loh, export pro model, oke. Loh, mana kok hilang nano? Build, paste. Oke, buat yang terakhir punya pelanggan, lokasi yang terakhir di finishing. Outputnya pelanggan, destinasinya ke exit buat nyelesain ini. Logicnya sama kayak tadi. New finishing 5, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 5, 6, 6. Auto fit, script, oke. Export pro model benar-benar clipboard, oke. No, waduh, no, oke. Nah, ini build, paste. Oke, kalau udah semua kita coba jalanin simulasinya. Kita pencet simulasi option dulu. Nah, kita runtime-nya kan tadi 8 jam ya, 8 jam. Terus number of aplikasinya 10 kali. Oke, nah terus udah, ada yang kurang, kita coba run. Save the model before running. Siap. Working on it, sabar guys. Tenang, mana ini testing. Kita pilih ganti testing aja. Save. Aduh. Guys. Nah, ini lagi jalan proses terus sampai nanti itu jadinya. Nanti outputnya jadinya kayak gini, output pro model. Nah, ini ada replikasinya, ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, nanti yang dipakai itu average time in system yang ini buat laporan resminya yang ini. Nah, oke, sekian pengaplikasian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.